Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Iqmal, CGP Angkatan 7. Bapak Ibu guru hebat, metafora atau perlambangan terhadap filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menurut saya adalah seperti tumbuhan yang tumbuh di tengah himpitan bangunan atau tembok. Seringkali kita melihat terdapat tumbuhan yang hidup secara tidak wajar seperti itu. Sebagai seorang guru IPA, terkadang ada fenomena-fenomena alam yang di luar kewajaran, membuat saya menyelami lebih dalam bahwa sesungguhnya ada yang lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan. Kaitan metafora tersebut dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah, menurut KHD, mendidik adalah menanam benih. Sebagai seorang guru, kita bertugas untuk menjaga agar benih tersebut tumbuh sesuai harapan, mulai dari mempersiapkan lahan yang subur, memberi pupuk, menyiram, serta membuang benalu yang secara tiba-tiba bisa timbul kapan saja. Namun seringkali kita menemukan terdapat seorang anak dengan kondisi yang tidak ideal dalam mengenyam pendidikan. Ada himpitan di dalam hidupnya, mulai dari himpitan masalah keluarga, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya yang membuat kondisi peserta didik tidak ideal dalam mengenyam pendidikan. Namun, Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pada metafora pohon yang terhimpit ini, kita tidak bisa memaksakan pohon tersebut harus lurus ke atas dan memaksakan pohon tersebut harus tinggi layaknya pohon-pohon pada umumnya. Kekuatan kodrat pohon tersebut adalah terletak pada zat yang selalu mengarahkan pertumbuhannya menuju arah sinar matahari. Jika kodrat pohon tersebut kita analogikan sebagai kodrat anak, maka itu adalah kekuatannya. Tugas kita sebagai seorang guru hanya menuntun, menjaganya dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik, melakukan upaya untuk menumbuh kembangkan hal-hal yang baik pada diri anak, menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar, sehingga tidak menganggap anak sebagai tabula rasa, yang menganggap anak sebagai kertas kosong yang dapat dicoret apa saja oleh orang dewasa. Ketika kita memperlakukan peserta didik sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut, anak tersebut akan hidup, tumbuh merdeka, dan menghasilkan buah yang sangat berguna bagi kehidupan meskipun di tengah gejolak himpitan yang ada. Dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tersebut, saya mengaplikasikannya ketika saya melakukan pembelajaran di dalam kelas. Dalam melakukan pembelajaran, terlebih dahulu saya mencari tahu gaya belajar peserta didik yang saya ajar sebagai pencarian kekuatan kodrat pada siswa. Gaya belajar peserta didik SMP yang saya ajar mayoritas masih tergolong operasional konkret atau belum bisa memahami materi-materi yang bersifat abstrak, sehingga saya harus mencari cara dalam membimbing pembelajaran yang bersifat abstrak. Misalnya pada saat menjelaskan sistem pencernaan makanan pada manusia yang melibatkan banyak organ dan enzim, saya melakukan dengan memainkan sebuah peran atau drama. Setiap anak berperan sebagai organ atau enzim yang memiliki fungsi tertentu. Dengan begitu, para siswa dapat memahami hal yang bersifat abstrak dengan gaya belajar mereka dan menyenangkan. Tantangan dalam menerapkan pembelajaran ini adalah saya membutuhkan waktu yang lama untuk menuntun siswa sesuai dengan kekuatan kodrat mereka jika dibandingkan ketika saya menerangkan langsung dengan cara yang konvensional. Solusi atas tantangan ini adalah ada beberapa penugasan yang bisa mereka kerjakan di rumah sehingga tidak memakan banyak waktu kegiatan belajar mengajar. Refleksi saya sebagai seorang guru dalam penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini adalah saya merasa melakukan tugas seorang guru menjadi lebih bergairah. Ada benih yang ingin saya lihat pertumbuhannya, ada benih yang saya harapkan akan ranum buahnya
yang memberikan oase kehidupan yang amat berharga untuk keberlangsungan bangsa dan negara. Meskipun beberapa di antara peserta didik saya tidak ideal dalam mengenyam pendidikan karena ada himpitan yang harus mereka hadapi, namun saya percaya bahwa mereka akan tumbuh selamat dan bahagia jika dididik dengan cara yang tepat sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara.